H2O, House of Happiness untuk Oma Opa. Be happy, healthy, and worthy. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, kita mau berdoa dan kita mau bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami datang padamu mengucap syukur untuk sukacita yang Tuhan beri di dalam hidup kami, untuk kekuatan, kesehatan, sehingga walaupun kami dengan usia yang senior, namun Engkau masih memelihara hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk nafas yang Tuhan beri, untuk kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Siapa yang mau happy? Wow. Tapi mukanya jangan gini. Saya mau happy tapi siapa yang mau happy dan tersenyum? Ayo, siapa yang mau happy? Saya. Oke. Itu Bapak yang baju hitam harus angkat tangan. Mau happy nggak? Nah, lagi. Siapa yang mau happy? Semua. Semua. Yeay. Pak Jayadi, angkat tangan. Mau happy? Ya, semua harus happy ya. Kita nyanyi House of Happiness. Karena nama tempat ini adalah house itu rumah, happiness itu adalah bahagia atau kebahagiaan. Masuk ke sini harus bahagia, ya. Kita lihat ya, di sini ada nomor 2, House of Happiness. 3, Oh happiness in the house of happiness. all I want to be in the number, in the house of happiness. Sekali lagi. Oh happiness, Tepuk tangan. oh happiness, in the house of happiness. All I want to be in the number, in the house of happiness. Oke. Baik. Jadi janji kita ketika kita masuk ke sini kita harus bahagia. Ya, mungkin di rumah agak stres gitu ya. Biarkan, tinggalkan stres itu di rumah. Masuk ke sini harus bahagia. Ya, nanti pulang bawa kebahagiaannya ke rumah dan bagikan untuk semua anggota keluarga. Boleh minta bolanya? Oke. Di sini, oh iya senam dulu. Kok saya jadi lupa? Saya lupa. Padahal saya belum tua. Kok tua itu suka cenderungnya lupa ya? Nah, makanya ada namanya senam lansia. Ya, senam lansia itu adalah satu kegiatan untuk orang tua mengingat sesuatu supaya yang ada di kepala kita tuh gak berantakan gitu ya. Mungkin ini masalah ada di sini penuh sekali ya. Gimana caranya supaya nyambung gitu ya, supaya happy-nya tuh dapet. Ada namanya senam lansia. Tapi ini ciptaan saya. Ada beberapa gerakan harus diingat karena ini adalah games memory. Kenapa sih kita harus mengingat? Supaya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus mengingat? Bisa mengingat? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Supaya apa? Supaya ingat yang hutang sama kita gitu ya. Jangan sampai kita lupakan ya. Iya, betul sekali. Melatih otak. Karena ketika kita mengingat sesuatu, Tuhan itu sudah menciptakan otak kita tuh begitu hebat ya. Jadi ada kayak setrum. Nah, ketika kita mengingat sesuatu, ini bergerak. Jadi setrumnya itu bisa membuat semuanya jadi ini lagi gitu ya, cerah lagi gitu. Daripada yang kusut-kusut gitu ya, semuanya jadi lebih baik.
Ingat ya, saya akan kasih tahu tapi pelan-pelan gak apa-apa. Ada 4 ketukan dulu. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, yang masih salah sekali lagi. Harus semuanya benar. Kalau salah, ulang lagi sampai benar, ya. Agak cepat ya sekarang ya. Pemanasan lagi. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bagus. Jangan begitu. 1 dulu, 1. Oke? Itu baru yang pertama ya. Sekarang 4 yang kedua. Ya. 1, 2, 3 di kanan, 4 di kiri. 1, 2, 3, 4. Gabungkan dengan yang tadi, yang 4 pertama ya. Nanti kita tambah lagi ya. Jangan sampai lupa, ini memori ya. Oke, siap? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 yang ketiga. Gampang. 4 yang ketiga cuma 2 macam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gabungin ya. Dari yang pertama sampai gerakan yang tadi. Mana kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke? Oke? Sudah ingat? Bukan gini. Gini cetaknya. Awas nanti yang terakhir berubah jadi ayam. Jadi ayam terbang nanti. Oke? Siap pakai lagu? Siap konsentrasi? Diingat dulu. Belum? 3, 2, 1. Belum. Iya. Ya gitu. Dan kita melatih koordinasi mata dan tangan. Betul. Koordinasi, konsentrasi, dan tarasi. Oh, bukan. Dan melihat arah bola itu dilemparnya ke siapa. Ya. Jadi pembelajarannya adalah ketika kita dapat sesuatu, jangan ambil punya orang gitu ya. Ini adalah saat kita mengenal diri kita masing-masing. Begitu, ya. Jadi kebahagiaan yang sebetulnya benar-benar bisa kita rasakan sebagai hadiah yang paling indah itu bukan menerima, ya, tapi memberi. Berapa banyak hal bukan tentang materi. Memberi itu tidak harus berupa uang, betul nggak? Lebih suka dikasih uang 100.000, jangan ada kurang 100.000 ya. Seperti Ibu Indri tadi, misalkan punya uang, terus anak kita misalkan kasih uang sama kita nih, berapa? 5 juta, tapi anaknya terus nggak peduli. Ya udah 5 juta. 5 juta itu tidak menjadi berharga, betul nggak? Karena yang kita butuhkan itu kan sayang, kasih sayang, perhatian, betul kan ya? Atau ada yang pilih uangnya aja? Ada yang pilih uangnya aja, lebih baik dikasih 5 juta tapi anak pergi entah kemana. Ada yang memilih lebih baik dikasih uang?
Enggak ya? Enggak ya? Mau dikasih 100 juta, tapi anaknya misalkan amit-amit gitu ya. Ada tuh pernah tuh kecelakaan di mana kan banyak ya. Diganti tuh sekian bahkan MM-an gitu ya. Diganti, mau enggak? Enggak kan? Kita kehilangan sesuatu yang berharga. Pasti kan kita sayang ya sama anak-anak. Betul kan? Sama anak, sama cucu. Berapapun nilainya yang diberi kepada kita, itu tidak menjadi berharga. Ya, bayangkan Tuhan memberikan anaknya, Tuhan Allah memberikan anaknya satu-satunya buat kita. Siapa sih kita ini? Coba kita pikirkan, ya. Pasti ada dong tetangga atau orang yang pernah menyakiti hati kita. Ada nggak? Yang kita pernah punya rasa sakit itu sama siapa? Kecewa sama saudara, sama tetangga, kecewa. Terus tiba-tiba kita harus misalkan kasih barang kita yang paling berharga untuk orang tersebut. Keberatan nggak? Jadi segala sesuatu yang kita punya yang paling berharga, kita pasti nggak mau kan kehilangan. Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa kita dari Allah yang itu merupakan anak tunggal. Itu buat kita yang sebetulnya sudah mengecewakan ya, karena kita berdosa. Kita sendiri belum tentu bisa memberikan apapun yang berharga yang ada di dalam diri kita. Ya, itu merupakan hadiah yang terindah. Ya, ketika suami sudah dipanggil Tuhan, walaupun kita cinta sama suami, tapi itu miliknya Tuhan. Ya. Tapi yang paling penting, karena tema kita gathering hari ini adalah hadiah yang terindah. Apapun yang ada sekarang dalam hidup kita, jangan berharap untuk diberi gitu. Ya. Karena kita bahagia kalau kita dikasih, betul kan? Tapi kok kita mikirnya kita sendiri ya bahagia, buat kita sendiri ya. Apa yang bisa kita kasih? Apa yang bisa kita kasih buat orang? Seperti tadi ya, jadi bukan hanya uang. Jangan lihat segala yang berharga itu dalam bentuk fisik atau materi. Kesehatan itu yang lebih utama. Dengan happy, kita sehat, kita bisa berbagi buat orang, kita bisa memberikan hadiah yang terbaik buat orang. Semakin banyak kita bisa memberi, semakin banyak kita bisa bahagia. Ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Opa Jayadi. Opa Jayadi salah satu dari komunitas di sini ya, yang sudah mendedikasikan waktunya untuk membahagiakan orang. Sekarang kondisinya seperti ini. Apakah masih bahagia? Kita coba tanya ya. Sekarang nama saya Yeli. Saya menikah sudah hampir 40 tahun ya. Hampir 40 tahun. 3 tahun setengah yang lalu suami saya kena stroke setelah operasi bypass jantung. Ya, seminggu setelah operasi jantung, tiba-tiba tuh bangun tidur, dia pedotan tangannya sambil jebul gitu sambil berseru, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu masih bisa bicara. Waktu itu masih bisa bicara. Terus saya kaget kan, ngapain? Dia terus ngomong Tuhan Yesus tolong. Saya, anak dan adik ipar langsung bawa lagi ke rumah sakit Santosa Kebonjati. Terus masuk lagi rumah sakit karena kondisi udah mulai stroke. Di situ dia nggak bisa terima sampai teriak-teriak ya. Ya tapi kita kan nggak bisa menangkal apa yang sudah terjadi dan Tuhan izinkan. 2 minggu dia masuk lagi rumah sakit. Anak saya dan saya gantian nunggu. Udah gitu kita bawa pulang lagi karena kan nggak boleh lama-lama di
sekalipun kondisi masih stroke. Dan memang stroke-nya dia tuh langsung stroke berat. Karena nggak bisa duduk sama sekali, kondisinya tuh seperti bayi, tidur terus. Khusus nggak bergerak, kan kondisi tidur terus. Nah, setelah berapa lama, kan orang kalau nggak bergerak itu khusus nggak bergerak itu bahaya. Jadi kita tuh sebaiknya ada kegiatan. Seperti kita sekalipun sudah tua, sebaiknya ada gerak-geraklah sedikit. Misalnya senam-senam ringan atau jalan kaki. Nggak usah cepat-cepat karena kita tahu usia kita sudah tidak muda lagi. Yang penting kita juga bisa menjaga diri kita jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh juga tulang pasti ropos dan bisa patah. Nah, ini dia mengalami stroke yang kedua karena nggak bisa BAB. Tidur terus nggak bisa BAB, akhirnya stroke lagi. Begitu BAB ngeden, pecah lagi pembuluh darah yang kedua itu. Kita udah tiba-tiba tuh dia udah, padahal kemarin udah mulai bisa ngomong, memuji Tuhan. Tapi karena stroke kedua itu lebih parah lagi. Pembuluh darah pecahnya tuh lebih banyak lagi. Nah, udah yang kedua gitu masih bisa happy dia gitu, masih bisa ada ketawa apa. Tapi mengalami lagi stroke yang ketiga pada saat saya bawa ke Jakarta. Maksudnya tuh kita pengen di DSA ke asisten dokter Terawan karena banyak orang bilang bisa di DSA nanti sembuh lagi. Ya siapa sih yang nggak pengen suami sembuh ya. Nah kita sama anak tuh, saya duluan pergi ke sana ketemu dokternya, anak berangkat belakangan pakai ambulans. Taunya ambulannya ngaco. Di jalan tuh dia ngebut karena dia telat ngejemput suami saya ini. Sedangkan kita sudah janji sama dokternya jam 3, dia sampai jam 11 masih belum dijemput, padahal janjinya pagi. Jadi dia ngebut kan. Nah masuk Jakarta itu kan masuk tol MBZ, itu kan jarak-jarak yang sambungannya tuh kenceng kan, dredet gitu. Sedangkan dia masih posisi tidur kan, jadi kepalanya tuh kayak dibentur-bentur gitu. Jadi naik ambulan juga nggak aman. Akhirnya sampai ke sana tuh dia stroke yang ketiga. Jadi dokternya tuh bilang, ini ibu nggak bisa DSA kondisi seperti ini harus dirawat lagi. Di sana saya dirawat lagi 2 minggu, suami saya tuh. Nah setelah 2 minggu tuh baru bisa di DSA. Kita pulang pakai mobil sendiri, pelan-pelan jalan. Anak saya nyetir mobil tuh, kita modifikasi dulu supaya gimana caranya dia bisa baring di mobil gitu. Dari situ ya sampai pulang ke rumah. Nah dari situ sampai sekarang tuh mulai bisa duduk. Tadinya nggak bisa mindah channel TV, sekarang bisa mindah channel TV. Ya ngomong karena otak kiri yang kena itu untuk bicara susah. Jadi kalau bicaranya banyak tuh dia nggak bisa. Tapi kalau mau makan sekarang nanti aja. Nah baru jadi cuma sedikit-sedikit ngomongnya. Tapi saya bersyukur nggak sampai stroke 3 kali. Itu orang lain mungkin tiduran terus ya, segala di tempat tidur. Tapi saya bersyukur karena suami saya sudah bisa duduk lagi. Cuman mungkin ada sedikit kebahagiaan dalam hidupnya. Dia tuh tadinya mungkin semua orang tahu ya, ceria banget. Tapi dengan kondisi sekarang ya mungkin ada kekecewaan ya dalam hatinya. Tapi saya selalu ingatkan, Tuhan baik, kamu jangan kecewa. Baik, Pak Jayadi, terima kasih ya Bapak selama ini sudah membahagiakan banyak orang. Tentunya banyak orang yang Bapak pernah bahagiakan itu juga tidak akan pernah lupa apa yang Bapak pernah berikan. Bukan saja tentang uang materi, tapi sukacita yang dibagikan di tempat ini untuk orang-orang, untuk teman-teman Bapak. Pak Mesak yang menceritakan, Ibu Ina juga gitu, bahwa Bapak tuh kalau datang ke situ nyanyi gitu ya Pak ya, apapun itu dilakukan supaya orang tuh happy. Itu hadiah terindah untuk kita. Dan sekarang saatnya
Ibu Rina mau bagikan ke anak-anak. Mungkin Ibu mau cerita dulu? Iya, jadi Pak Jayadi ini hampir setiap hari datang ke sini, ya. Jadi kalau dia sudah pergi kemana, lalu datang ke sini lagi, ya, itu ngaso gitu ya, duduk-duduk ataupun nyanyi-nyanyi ataupun yang lain. Lalu sering juga bantu kami itu ke rumah panti depresi yang di Cileunyi, karena di sana kekurangan yang membawa renungan untuk mereka. Nah, Pak Jayadi ini juga yang datang ke sana membagikan renungan kepada orang-orang di panti Prima Harapan. Kalau ditawarin, yuk naik mobil aja anterin, oh nggak usah, naik motor aja. Ya, biar saya bisa katanya. Jadi seringkali karena suami saya dijadikan seksi rohani di sana, cari orang untuk bisa bagi renungan di panti. Nah, Pak Jayadi ini yang sering ke sana juga membagikan renungan di sana. Ya, Pak Jayadi ini senang nyanyi, dan lagu yang paling ingat itu adalah Sejauh Doa. Ya, mungkin lagunya ada yang ingat. Makanya pagi ini kami ingin memberikan sebuah kenang-kenangan. Kenangan ini dibuat berdasarkan foto Pak Jayadi. Ya, fotonya seperti ini. Fotonya seperti ini. Jadi fotonya Pak Jayadi kan? Jadi dibuat bonekanya, tapi nanti coba dinilai mirip apa enggak. Iya, Kayaknya agak mirip ya. mirip, senyumnya mirip ya. Apa ya? Ya, Iya. nah, Oke. untuk Pak Jayadi, Tuhan selalu mengingat dan mengenang. Ya, Pak Jayadi ya. Tuhan berkati. Salam ya, Pak. Salam juga saya mau salam. Lilin ini menggambarkan terang. Lilin ini tidak akan terlihat ketika suasananya terang. Lilin akan bercahaya ketika keadaan seluruhnya gelap. Lilin ini mengingatkan bahwa kita ada hadir di dunia ini bukan semata-mata hanya untuk hadir, lahir, besar, dewasa, menjadi tua, kemudian meninggal. Bukan itu. Kita diciptakan Tuhan. Tuhan pasti punya rencana untuk setiap kita. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang baik. Enggak ada usia berapa yang akhirnya memberhentikan kita untuk bisa menjadi orang yang bermakna bagi sekitar kita. Kondisi kesehatan kita mungkin terbatas, tapi hati kita, kasih kita, pemikiran kita bisa sampai ke seluruh orang-orang di sekitar kita dengan terang yang kita bagikan. Biarlah setiap kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Tidak untuk membuat orang lain silau, ya. Tidak untuk membuat
kita sendiri menjadi lupa bahwa kita tuh punya kekuatan. Biarlah kita menjadi terang yang bisa mengiringi langkah orang berjalan terus bersama menuju terang yang sejati, di mana kita nanti bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan waktu kita. Setiap hari berharga. Hari ini kita bisa ada di sini. Saya mengenang beberapa orang-orang, oma-opa yang pernah hadir di tempat ini, tertawa-tawa bersama, menangis bahkan karena saking bahagianya bisa bikin games, tertawa, happy. Tapi kali ini udah gak ada, udah meninggal. Selama ada di sini, saya ingin ingatkan lagi kepada setiap kita, pulang ke rumah, jadikanlah tempat ini tempat buat kita mengenang kasih Tuhan. Apa yang kita bisa bagikan untuk orang lain, apa yang bisa kita berikan untuk orang lain, agar kita bisa bermakna untuk orang lain. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah hadir di tempat ini. Tuhan, kami tahu kami itu bukan siapa-siapa. Kami itu tidak bisa menjadi orang yang berharga kalau Tuhan tidak membuat kami mampu untuk melakukan itu. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ketika kami memikirkan diri kami sendiri untuk kebahagiaan kami sendiri. Ajari kami Tuhan untuk lebih memikirkan orang-orang di sekitar kami, untuk bisa berbagi apa yang terbaik yang kami bisa lakukan untuk orang-orang. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk hidup di tempat ini, di dunia ini Tuhan, jangan biarkan kami pulang dengan sia-sia tanpa melakukan apa yang kami bisa lakukan. Jangan biarkan kami menyesal karena kami tidak melakukan apa yang kami bisa lakukan selagi kami diberikan kesempatan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang peduli pada kami. Kami ingin belajar Tuhan untuk mengembalikan semua kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar kami bisa menjadi hadiah yang terbaik untuk orang lain, bukan untuk memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Kami ingin menjadi hadiah yang terbaik untuk orang lain. Ajari kami Tuhan untuk tidak egois Tuhan. Ajari kami untuk bisa melakukan apa yang kami bisa mulai hari ini Tuhan. Biar kami boleh pulang ke rumah, boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami, supaya kami juga bisa mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang mungkin kami lupa Tuhan untuk berterima kasih. Hal-hal yang kecil Tuhan, hal-hal yang terkadang kami lupa, kami tidak pernah berterima kasih kepada Engkau. Tuhan, ajarkan kami untuk semakin rendah hati dan menjadi terang bagi sekitar kami, menjadi hadiah yang terbaik untuk setiap orang. Bukan kami yang penting Tuhan, tapi orang lain lebih penting. Orang-orang yang mengasihi kami, biarlah kami juga boleh mengasihi mereka dan memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.